Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya masih semangat belajar ya. Kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Salah, hari ini kita mau belajar tentang demokrasi. Tapi sebelum itu, kita nggak cuma belajar biasa kok. Kita sekarang belajar pakai cara deep learning. Nah, ada yang tahu nggak apa itu deep learning? Ya, betul. Deep learning itu adalah belajar secara mendalam. Jadi, nanti kalian bukan cuma hafal, tapi kalian juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalian siap nggak? Oke, langsung aja kita ke materinya. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu berasal dari kata demos, yang artinya rakyat, dan kratos, yang artinya kekuasaan. Jadi, demokrasi itu artinya kekuasaan ada di tangan rakyat. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, semua warga negara itu punya hak yang sama loh, untuk berpendapat, memilih, dan didengar. Misalnya nih, kayak kalian nih di kelas, kan pasti ada pemilihan ketua kelas, dan itu semua boleh milih, jadi nggak boleh ada yang nggak milih. Itu adalah salah satu contoh kecil untuk demokrasi. Nah, kita nggak cuma tahu artinya demokrasi aja nih. Coba kita pikir gimana sih caranya nerapin demokrasi itu di kehidupan sehari-hari. Coba kalian jawab. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, apa yang harus kita lakukan? Iya, benar. Kita harus mendengarkan dengan sopan. Terus, kalau mau membuat keputusan bareng-bareng, hal apa yang harus kita lakukan? Iya, bener banget. Kita harus musyawarah dengan orang lain terlebih dahulu. Terus, semisal kita udah musyawarah, tapi hasilnya nggak sesuai nih sama yang kita inginkan. Kita harus berbuat apa? Iya, benar. Kita harus tetap menghargai keputusan bersama. Nah, itu dia cara kita menerapkan demokrasi di kehidupan sehari-hari. Kita belajar nilai-nilai demokrasi bukan hanya sekedar untuk tahu, tapi nantinya teman-teman semua bisa menerapkannya di kehidupan berikutnya. Keren. Selanjutnya, coba sekarang teman-teman ingat gak satu momen di sekolah atau di rumah yang dimana kalian itu ikut membuat keputusan bareng orang lain, atau bisa juga keluarga atau teman mainnya. Kayak contohnya waktu milih permainan atau nentuin kalian mau makan apa nih di rumah. Apakah kalian sudah bersikap demokratis? Apakah kalian mendengarkan pendapat orang lain? Coba ditulis atau diceritakan ke teman kalian ya. Karena refleksi itu adalah salah satu bagian penting dalam pembelajaran deep learning. Karena itu termasuk belajar dari pengalaman teman-teman sendiri. Nah, karena kalian semua itu hebat banget, kakak jadi seneng nih. Kalian itu hari ini udah luar biasa banget. Karena kita udah belajar bahwa demokrasi itu tentang kebersamaan dan menghargai pendapat. Terus juga mulai sekarang teman-teman mulai praktikan demokrasi setiap hari. Mulai dari hal kecil seperti mendengarkan teman berbicara atau berbagi pendapat dengan sopan dan menghargai keputusan bersama. Yang tadi kakak sebutkan itu adalah contoh dari demokrasi. Mungkin cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah belajar bareng Kak Nayaka. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dadah.